Baik, terima kasih. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah sehat, luar biasa. Yes. Oke. Ya. Pada pagi hari ini kita akan mempelajari tentang rangkaian listrik. Ya. Jadi apa yang kalian tahu tentang rangkaian listrik? Ada berapa kira-kira? 3. Ya, yang kemarin adalah yang pertama adalah seri, kemudian yang kedua yang ketiga ya. Nah, berdasarkan buku yang kita pelajari maka rangkaian listrik itu ada 3 macam. Nah, bedanya nanti pada hari ini kita akan mempelajari rangkaian listrik tersebut dengan menggunakan simulasi pada laboratorium maya. Ya, perlu diingat namanya adalah PHET atau bisa disebut dengan PET. Apa itu kepanjangannya? Yaitu Fisik, Education, dan Teknologi. Nah, itu nanti adalah sebuah laboratorium maya yang kita gunakan untuk merangkai atau mensimulasikan pembuatan rangkaian listrik. Untuk lebih jelasnya kita tonton videonya bersama ya. Perhatikan. Selamat datang di mana? Kali ini kita akan belajar tentang rangkaian listrik. Oke, rangkaian listrik ada 3. Yang pertama adalah rangkaian seri. Kalau kita perhatikan di sini, rangkaian seri tidak ada cabangnya atau tidak ada percabangan. Jadi aliran listrik dari kutub positif menuju lampu pertama, kemudian menuju lampu kedua, dan listriknya kembali ke bentuk negatif. Begitu seterusnya. Yang kedua, rangkaian paralel. Kalau kita amati pada rangkaian paralel ada percabangan di sini. Jadi aliran listrik dari kutub positif, nah sampai cabang ini ada yang menuju ke lampu pertama, ada yang terus menuju ke lampu kedua. Kemudian aliran listrik dari lampu-lampu tadi akan datang di sini dan kemudian kembali ke kutub negatif. Yang ketiga adalah rangkaian campuran. Untuk rangkaian campuran di sini adalah gabungan dari rangkaian seri dan rangkaian paralel. Nah, kalau kita lihat antara rangkaian seri dan rangkaian paralel itu ada beberapa perbedaannya. Yang pertama dari posisi lampu. Untuk rangkaian seri, lampunya disusun secara berurutan, sebelah sini dan di sebelahnya. Sedangkan di rangkaian paralel, lampu disusun secara berjajar atau sejajar, satu di sini dan yang lainnya di sini. Untuk jumlah kabel, pada rangkaian seri jumlah kabelnya lebih sedikit, sedangkan pada rangkaian paralel jumlah kabelnya lebih banyak. Nah, nyala lampunya untuk seri lebih redup, sedangkan pada paralel nyala lampunya lebih terang. Nah, tegangan listrik yang digunakan untuk rangkaian seri itu lebih kecil dan rangkaian paralel lebih besar. Untuk rangkaian seri, jika salah satu lampu dipadamkan, maka semua lampu lainnya ikut padam. Tapi kalau rangkaian paralel, ketika salah satu lampu dipadamkan, lampu lainnya tetap menyala. Nah, di sini ada contoh soal. Jika saklar 2 ditutup dan saklar 1 dibuka, maka lampu yang tetap menyala adalah, nah, di gambar ini kita lihat. Di sini ada saklar 2, di sini saklar 1. Nah, jika saklar 2 ditutup, artinya berarti dinyalakan saklar ini. Sedangkan saklar 1 dibuka, berarti saklar ini dalam keadaan putus atau tidak menyala. Berarti jawabannya adalah yang menyala adalah lampu 1, 2, dan 3. Nah, contoh soal berikutnya. Kita menginginkan lampu 1, 2, dan 3 menyala,
adalah A. Saklar 1 dan S2 dibuka, B. Saklar 1 dan 2 ditutup, C. Saklar 1 dibuka dan saklar 2 ditutup, D. Saklar 1 ditutup dan saklar 2 dibuka. Nah, di sini Revita menunjukkan lampu 1, 2, dan 3 yang menyala, sedangkan lampu 4 dan 5 padam. Nah, lampu 1, 2, dan 3 ini tergantung dari saklar 1. Jika mereka tetap menyala, maka saklar 1 di sini harus ditutup, sedangkan saklar 2 harus dibuka. Maka jawabannya adalah D. Oke, sekarang kita akan menyusun rangkaian listrik. Nah, kita akan menyusun rangkaian listrik. Kita siapkan dulu alat-alatnya. Misalnya kita di sini mau menggunakan 2 buah lampu. Kemudian sumber tenaga listriknya adalah baterai. Nah, jadi dibiasakan jika akan menyusun rangkaian listrik itu kita susun dulu alat-alatnya, baru kita hubungkan dengan kabel. Nah, misalnya lampu yang saya pasang di sini ini dipasang secara berjajar. Jadi kalian pasti tahu nanti saya akan membuat rangkaian paralel. Nah, dihubungkan seperti ini dan terakhir baru dihubungkan ke baterai. Iya, begini hasilnya. Ini untuk rangkaian paralel. Nah, selanjutnya kita akan coba untuk rangkaian yang kedua. Jumlah lampunya sama, hanya posisi menyusun lampunya berbeda, dan jumlah baterainya juga sama. Kita hubungkan dulu lampu-lampu ini. Kalau susunan lampunya seperti ini, berarti saya akan menyusun sebuah rangkaian seri. Kita bisa lihat ketika cahaya yang dihasilkan rangkaian seri itu lebih redup dibandingkan dengan rangkaian paralel. Yang ketiga, untuk rangkaian campuran. Oke, kita buat. Saya mau membuat 3 lampu, 2, kemudian baterai 2. Nah, lampu yang di atas ini dirangkai secara seri, kemudian akan diparalelkan dengan lampu yang di bawah seperti ini, dan baru dihubungkan ke baterai. Nah, ini adalah contoh rangkaian campuran. Yang di atas ini rangkaian seri, dan yang dibuka di sini adalah rangkaian paralel. Ya, jadi video ini menjelaskan tentang, nanti kita simulasikan apa tadi namanya, PHET, ya, atau bisa disebut dengan LED. Sampai nanti di sini kan ada lampu, terus kemudian di sini ada baterai. Ini nanti kabelnya. Terus kita gunakan 3 alat ini dulu. Untuk apa? Untuk mendesain rangkaian. Kemarin sudah saya jelaskan tentang rangkaian seri dan paralel. Maka kita nanti akan membuat dulu untuk rangkaian seri dan paralelnya. Ya. Kemudian sekarang silakan dibuka Chromebook-nya. Kita mulai untuk praktik.
Oke, terima kasih. Silakan duduk. Ya, sudah ya. Jadi apa yang kita pelajari hari ini? Membuat karya dengan menggunakan apa tadi? Ya. Bagaimana perasaannya? Mudah? Nanti bisa dipraktekkan kembali di rumah ya. Nah, untuk selanjutnya. Oke, cukup sekian pembelajaran hari ini. Kita tutup untuk pertemuan kelasnya menutup dengan doa. Silakan maju. Siap, doa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih. Untuk selanjutnya, silakan nanti menyesuaikan gambarnya dengan gambar kita masing-masing dan dikirim di Google Classroom sesuai dengan tugas yang ada di sana. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.